Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama Ibu Indri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan minggu lalu kita belajar tentang identifikasi teks deskripsi dan ciri-ciri teks deskripsi, Ibu ingatkan kembali bahwa teks deskripsi itu artinya menggambarkan sesuatu. Masih ingat ya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Apa-apa saja sih jenis-jenis teks deskripsi? Nah, ini akan kita bahas satu persatu untuk jenis-jenis teks deskripsi. Baik, kalau begitu yang pertama ada teks deskripsi spasial. Oke, teks deskripsi spasial. Ingat, spasial itu kalau berdasarkan kamus artinya ruang atau tempat. Nah, kalau begitu, kalau teks deskripsi spasial sudah berarti dia menerangkan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi ingat, kalau ada menjelaskan atau menggambarkan tentang ruang, misal menggambarkan tentang kamar kalian, tentang rumah, tentang tempat-tempat objek wisata. Nah, itu berarti deskriptif spasial, menggambarkan tentang ruang dan tempat. Kalian garis bawahi menggambarkan ruang atau tempat. Oke, kita masuk ke contoh. Kamar berukuran 7 x 8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan, beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Di sisi kanan kamar terdapat TV 32 inci yang bertengger manis di atas rak TV berbahan kayu jati. Di atas rak TV tersebut juga terdapat PlayStation, DVD player, dan pengeras suara. Agar terlihat makin manis, di sudut rak TV diletakkan pula akuarium kecil berisi ikan. Berseberangan dengan rak TV, di sebelah kiri kamar terdapat rak buku lumayan besar. Rak buku tersebut memuat banyak buku, mulai dari komik, novel, buku pelajaran, kamus, bahkan ensiklopedia. Agar ruangan tidak tampak membosankan, ada pula pot tanaman palsu tepat di sudut ruangan samping rak buku. Kehadiran sebuah AC 34 PK yang bertengger di atas rak buku tentu menambah nilai kenyamanan di dalam kamar Yanti itu. Nah, di sini kita bisa bayangkan, ini ada kamar 7 x 8 meter, sangat besar berarti kamarnya. Di dindingnya itu catnya warna kuning. Bayangin dinding kamarnya cat warna kuning, terus ada sofa merah marun gitu. Kemudian ada TV-nya di kamar itu, ada rak buku, ada TV. Nah, ini kita bisa bayangkan ya. Kalian bisa bayangkan. Nah, kalau misalkan menggambarkan tentang tempat atau ruang seperti ini, itu adalah teks deskriptif spasial. Ingat, teks deskriptif spasial menggambarkan ruang atau tempat. Nih, setelah baca teks ini, tentu kalian bisa bayangkan. Oke, lanjut yang kedua, teks deskriptif objektif. Nah, kalau kalian cek di kamus, objektif itu berarti keadaan yang sebenarnya. Berarti dia teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas hal atau orang tersebut berdasarkan keadaan sebenarnya. Jadi teks deskriptif objektif itu berdasarkan data-data sebenarnya, tidak berdasarkan pendapat pribadi penulis, tapi memang real datanya. Misal tentang seseorang, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, warna kulitnya apa, jenis rambutnya apa, itu real, memang sesuai keadaan yang sebenarnya. Itulah dia objektif. Kalaupun misalkan tentang deskripsi kamar, dia jelasin misal panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu, sesuai dengan data atau keadaan yang sebenarnya. Jadi ingat, deskriptif objektif. Contoh,
Buah mangga merupakan buah yang lazim ditemukan di keseharian. Warna dan bentuk buah ini bervariasi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau kekuningan, dan ada yang warnanya kuning. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang lonjong sampai yang bulat sekalipun. Ketika matang, buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati saat matang, buah mangga ini bisa dinikmati secara mentah atau saat masih muda. Mangga yang masih muda bisa dinikmati dengan cara membumbuinya dengan bumbu rujak. Para penggemar rujak ataupun ibu hamil biasanya sangat menyukai buah mangga ini. Nah, ini kalian lihat berdasarkan data sebenarnya. Dia bilang buah mangga itu ada yang warna hijau tua, benar ya? Hijau kekuningan, dan ada warna yang kuning gitu. Kalau misalkan dia masak rasanya bisa manis. Nah, bisa dibuat jadi rujak juga. Itu real. Memang kita jumpai di kehidupan sehari-hari, keadaannya memang seperti itu. Nah, itu namanya teks deskripsi objektif berdasarkan data sebenarnya. Jadi tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada yang dikurang-kurangi, real. Jadi kalau misalkan ada deskriptif yang menceritakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, data-data itu berarti adalah deskriptif objektif. Bisa diingat ya, deskriptif objektif sesuai dengan data sebenarnya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada teks deskriptif subjektif. Nah, kebalikan dari objektif. Kalau objektif berdasarkan data sebenarnya, subjektif itu berdasarkan pendapat seseorang. Dalam hal ini berarti pendapat si penulis. Jadi kalau misalkan kita garis bawahi teks deskriptif subjektif, artinya apa? Sudah jelas, dia menggambarkan objek berdasarkan penafsiran atau kesan perasaan penulis, tafsiran penulis atau pendapat penulis, berdasarkan pendapat penulis. Kebalikan dari objektif tadi ya. Objektif data yang sebenarnya, subjektif berdasarkan tafsiran atau pendapat dari si penulis. Menurut kita gitu. Misal data deskriptif tentang seseorang. Si A misal, kalau objektif itu kan data sebenarnya dari tinggi badan, berat badan gitu. Kalau subjektif bisa dengan sifat, dia teman yang baik. Nah, baik itu kan menurut si penulis, menurut dia gitu. Menurut orang lain belum tentu gitu ya. Oke, kita ambil contoh. Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Sebagai guru matematika, Ibu Dewi selalu mengajar di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping seperti anak muda. Itulah mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya Ibu Dewi sudah mengajar di sekolahku sekitar 10 tahun. Nah, ini sudah jelas subjektif. Ini menurut pendapat seseorang tentang Ibu Dewi. Dia bilang Ibu Dewi itu guru favorit. Ya, itu kan menurut dia guru favorit. Menurut yang lain kan belum tentu gitu ya. Nah, itu subjektif. Menurut pendapat atau tafsiran si penulis. Dia bilang Ibu Dewi ini kalau mengajar itu baik. Terus dia bilang Ibu Dewi ini untuk seumuran dia masih terlihat seperti anak muda katanya. Nah, itu pendapat dia. Jadi bisa kalian bedakan ya, yang objektif dan subjektif. Kalau objektif, misal tinggi Ibu Dewi berapa, berat badannya berapa, itu objektif sesuai data sebenarnya. Oke, kalau subjektif tadi menurut pendapat dia. Mengerti ya kira-kira sampai di sini? Kalau begitu, sekian materi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa kerjakan tugas kalian. Kalau ada materi yang kurang dimengerti, kalian boleh chat ibu di GC atau WA. Sekian, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.